Pertama-tama siapkan keju, ini sedikit aja sekitar 30 gram. Kejunya ini diparut menggunakan parutan keju. Kemudian siapkan juga margarin, ini margarinnya 50 gram, atau jika ditakar menggunakan sendok makan, ini sekitar 3 sendok makan. Siapkan juga tepung terigu, ini tepung terigu yang saya gunakan adalah tepung terigu curah biasa aja yang biasanya di warung-warung. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan 150 gram. Siapkan juga 3 buah sosis, ini adalah sosis sapi, Bunda bisa menggunakan sosis ayam ya. Sosis yang saya gunakan ini panjangnya sekitar 11 cm. Ini saya beli harganya Rp900 satu piece-nya. Sosisnya ini dipotong dadu kecil-kecil ya. Jika sudah, ini sosisnya bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga bawang putih 4 siung. Ini bawang putihnya sudah dicuci, kemudian diiris tipis. Setelah diiris tipis, kemudian ini dicincang sampai halus. Oh ya, tambahkan juga bawang bombay. Ini bawang bombaynya setengah siung aja yang ukuran sedang. Bawang bombaynya ini juga sama, diiris tipis, kemudian dicincang sampai halus. Kemudian siapkan lagi keju cheddar, ini sekitar 100 gram. Keju cheddar ini dipotong kecil-kecil. Jadi ini beratnya masing-masing potongan kecil sekitar 5 gram. Di sini kita membutuhkan sekitar 19 sampai 20 potong keju seperti ini. Jadi ini nanti kejunya akan dijadikan sebagai isian ya. Kemudian siapkan wadah mangkuk dan masukkan tepung terigu 150 gram yang tadi sudah disiapkan. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk 1 sendok teh, dan lada bubuk setengah sendok teh. Nah ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata bahan keringnya. Jika sudah rata, kemudian ini dilarutkan dengan air yang sudah dicampur dengan 3 sendok makan susu SKM sebanyak 150 ml. Atau kalau mau menggunakan susu full cream juga bisa ya, sama 150 ml juga. Tapi karena ini untuk jualan yang murah meriah, jadi saya gunakan susu SKM aja yang dilarutkan dengan air. Nah ini kita aduk ya sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah rata, ini bisa disisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wajan dan masukkan margarin 50 gram yang tadi sudah disiapkan. Margarin ini akan digunakan untuk menumis ya. Nah ini kita tunggu sampai margarinnya agak cair. Nah ini margarinnya sudah mencair, kemudian masukkan bawang putih dan bawang bombay yang tadi sudah dicincang halus. Nah ini kita masak ya sampai bawangnya ini matang dan harum. Nah seperti ini udah cukup. Jika sudah matang bawangnya, kemudian masukkan sosis yang tadi sudah dipotong dadu kecil-kecil. Ini kita masak sebentar aja sampai sosisnya ini matang ya, nggak usah garing-garing amat sosisnya, yang penting matang aja. Nah seperti ini udah matang sosisnya. Jika sudah seperti ini, kemudian masukkan keju yang tadi sudah diparut. Juga tambahkan larutan terigu yang tadi sudah disiapkan. Nah ini kalau larutan terigunya udah masuk, ini posisi apinya dikecilkan ya bun ya. Jadi kita menggunakan api sedang cenderung kecil aja. Jika tepungnya udah masuk semua, ini kita aduk-aduk terus sampai tercampur rata dan terigunya ini matang. Ini nggak boleh ditinggal-tinggal ya bun ya. Kalau terigunya udah masuk, ini harus terus diaduk-aduk biar matangnya merata dan tepung terigunya nggak menggumpal. Nah seperti ini udah cukup ya, ini tepung terigunya udah cukup matang dan juga kadar airnya udah pas. Ini adonannya udah nggak lengket ya, ini udah bisa dibentuk-bentuk. Jika sudah seperti ini bisa dipindahkan aja ke dalam wadah mangkuk dan ini akan didinginkan terlebih dahulu.
Nah, ini adonannya udah dingin. Ini adonannya semakin bagus ya, semakin mudah dibentuk-bentuk dan sama sekali nggak lengket. Kemudian ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 23 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan keju yang tadi sudah disiapkan. Kemudian ditutup lagi sampai benar-benar rapat dan dibentuk bulat. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya Bun ya cara membuatnya? Ambil sedikit adonan, ini beratnya sekitar 23 gram. Kemudian ini dipipihkan dan diisi dengan keju yang tadi sudah dipotong dadu. Ini berat kejunya sekitar 5 gram. Kemudian ini ditutup kembali dan dibentuk bulat. Jika Bunda membuat seperti yang ada di video, maka satu resep ini akan menghasilkan sekitar 19 camilan sosis isi keju seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh ya, untuk bentuknya ini nggak mesti bulat ya Bun ya. Bunda bisa membentuknya yang lain, misalnya lonjong ataupun pipih. Silahkan disesuaikan aja dengan selera. Nah, ini sudah diisi semua dengan keju dan ini memang permukaannya nggak mulus ya Bun ya, tapi nggak apa-apa karena ini nanti akan dipanir. Jadi insya Allah nanti setelah dipanir hasilnya akan terlihat mulus dan cakep banget. Oh ya, siapkan dulu untuk larutan pelapisnya. Untuk larutan pelapisnya mudah, gunakan aja 2 sendok makan tepung terigu yang dilarutkan dengan secukupnya air sampai didapat kekentalan yang sedang. Nah, seperti ini udah cukup ya, kira-kira konsistensinya seperti ini. Ini sudah siap untuk dijadikan sebagai larutan pencelup. Nah, ini dicelupkan aja ke dalam larutan pencelup. Kemudian langsung dibaluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dipanir jadi terlihat semakin membesar ya Bun ya. Dan jika sudah dipanir seperti ini bisa Bunda stok. Jadi kalau misalnya Bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa Bunda buat 1 hari sebelumnya. Tinggal dimasukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa jika mau dijadikan sebagai frozen food. Jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku, ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Tapi ini akan langsung digoreng aja. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika minyaknya udah panas, langsung aja dimasukkan sosis susu isi kejunya. Dan ini kita goreng sampai 2 sisinya berwarna agak kecoklatan. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, ini udah matang ya. Ini 2 sisinya udah berwarna kecoklatan. Ini bisa langsung diangkat dan ditiriskan. Untuk yang berikutnya sama, ini kita goreng juga menggunakan api sedang sampai tepung panirnya ini kriuk crispy dan berwarna agak kecoklatan. Nah, ini yang barusan digoreng tadi, ini kelihatan cakep banget. Ini terlihat sangat unik dan crispy. Agar tampilannya lebih cantik, ini dialas menggunakan cup kertas ya. Oh ya, selain dijual satuan, ini juga bisa dikemas menggunakan plastik mika. Ini yang dikemas seperti ini cocok untuk dititip-titip di kantin ya Bun ya, ataupun di warung-warung. Ini saya gunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Ini bisa diisi 5 buah. Dan tambahkan juga label stiker thank you agar terlihat lebih menarik. Atau ini juga cocok banget untuk dijadikan sebagai snack box. Ini tinggal dikemas menggunakan plastik mika kecil seperti ini. Oh ya, jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini agar lebih mudah, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy banget, berpadu dengan lezatnya keju susu yang ada di sebelah dalam. Ini keju susunya gurih banget, enak, berpadu dengan lezatnya potongan keju yang ada di sebelah dalam. Ini berasa mewah banget, padahal hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Bunda harus coba ya, ini mantep banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Untuk rincian modal dan resep sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk modal dan harga jual silahkan disesuaikan lagi dengan daerah masing-masing, karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda.
Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.